wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Oval di B Project Podcast. Oke teman-teman, hari ini saya nggak sendiri. Seperti biasa kita undang bintang tamu biar obrolannya makin asik. Nah, hari ini saya kedatangan bintang tamu bisa dibilang teman lama. Pernah bekerja sama bareng, dan hari ini ketemu lagi, berjumpa lagi. Pokoknya hari ini kita akan berbincang-bincang banyak mengenai apa, nanti teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, di sebelah kiri saya ada teman saya, udah lama kita berteman, berkerabat. Boleh diperkenalkan? Saya Ali. Basic adalah mantan pemain dan pelatih sepak bola. Jadi dulu Dan berkecimpung. muridnya juga. Oh, ini dulu murid. Saya muridnya. Oh, pelatih saya. Ini dulu adalah orang yang melatih Kali. Angkatan 59. Angkatan 59. Dan di sebelah kanan saya udah pada tahu semua. Coach kita di acara di Project Football. Kalau teman-teman suka nonton di Project Football, nah ini yang menjadi coach adalah El Roberto Bagiro. El Presidente. Presiden. Jangan lupa itu pakai El Presidente. Kali, gimana kabarnya? Sehat Kali? Sehat, Sehat ya. Kegiatan, aktivitas lancar ya? Lancar. Alhamdulillah ya. Tampak lebih muda sekarang ya. Oh iya. Mungkin Jadi syukur sedikit dari Kayaknya ya. Coach, gimana Coach? Sehat Coach? alhamdulillah sehat Oh, selalu. manggilnya harus coach di sini. Saya kalau di konten football Kali, saya sebagai yang dilatih. Jadi Sama berarti saya juga. zaman dulu Kali dilatih. Saya dari umur kecil juga. Berarti umur gue berapa? Kan tadi angkatan 59. Berarti lu tahun berapa? 59 ya seangkatan sama Mario Kempes. Oh, Mario Argentina. Mario Kempes. Nah kebenaran Coach Ali ini penggemar salah satu tim. Kalau kita kenal In Arsenal We Trust, ASNL disebutnya. ASNL. Begitu mengidolakan Mr. Arsenal ya. Kalau saya jujur ya, boleh jujur nih. Boleh. Kalau saya biasanya sukanya kalau sama tim itu setiap musim berganti tim. Berganti tim. Jadi kadang-kadang saya musim pertama misalkan lagi suka Juventus. Musim kedua saya ganti Inter Milan. Kadang-kadang Roma. Terus Arsenal. Asal nggak pernah Liverpool lagi. Nggak pernah dari dulu. Nggak pernah saya idolain. Kecuali Liverpool. Nah, yang jadi pertanyaan Kali, kalau orang kan rata-rata kalau misalkan timnya MU aja terus. Misalkan timnya Lazio aja terus, dari muda sampai tua Lazio terus. Nah, tapi kali ini kan berbeda. Tahun ini tim ini, tahun depan tim depan. Apa Kali alasannya kenapa ganti-ganti? Ya, dia lebih banyak pengetahuannya. Oh, jadi banyak pengetahuan dari situ. Banyak hal baru yang bisa kita tahu kan. Terus nggak idealis, biasanya kan kalau orang yang Lazio Iya. jelek bagusnya Lazio terus ya. Padahal kan harusnya kan kita belajar sesuatu yang baru kan. Oh, Klub baru biar apa, biar kita bisa lihat permainannya memang benar-benar bagus atau cuman ya segitu-segitu aja kemampuan. oh jadi melihat dari itu ya, dalaman si klub itu perbedaannya apa-apa gitu. Jadi kita mengukur gitu kekuatan masing-masing tim. Jadi pandangannya objektif. Tapi berarti itu tandanya Anda nggak inkonsisten dong. Apalah untuk urusan bola. Untuk urusan bola nggak konsisten nggak apa, kan cuma penggemar bukan pemain. Pemain aja berganti-ganti klub. Iya, betul. Kenapa penggemar tidak bisa berganti-ganti klub kan? Ya, tapi Anda konsistensi. Nggak apa-apa. Yang penting kan kita kan bisa belajar. Jadi oh ini timnya kekurangannya apa. Biar nggak idealis Lazio aja terus. Kenapa terus lanjut terus? Atau Liverpool aja. Nah, kalau Liverpool, Apalagi Liverpool penggemarnya udah banyak banget. Memang kalau Liverpool nggak perlu kita dukung. Kalau coach sendiri, coach, gimana klub yang sangat
mempengaruhi coach dalam bersepak bola apa coach? Kalau saya lebih melihat ke arah daripada total football Total football. yang dimiliki oleh Johan Cruyff. Johan Cruyff. Ya, Netherlands. Netherlands. Holland. Meskipun itu adalah VOC, tapi bukan itu yang saya lihat. Tapi bagaimana beliau memainkan romantisme sepak bola. Romantisme sepak bola. Dan kalau playernya itu sendiri yang begitu mempengaruhi saya itu adalah Diego Armando Maradona. Kalau dulu ada Newcastle Beauty Football. Oh, zamannya David Ginola. David Ginola. Iya, pemainnya David Ginola ya. Ya. Pelatihnya Ruud Gullit. Disebutnya apa itu kali? Beauty Football. Jadi Beauty main Football. Kalau nggak salah bukan beauty football, Beauty and the Beast. seksi football itu yang dibawa oleh Mr. Ruud Gullit. Hah? Beauty Football. Permainan cantik berarti kali. Kalau yang dulu saya mengikuti ya perkembangan bola. Kalau yang sekarang agak-agak. Lanjut kali. Beauty football. Iya, beauty football. Seksi football ada lagi kalau nggak salah Belanda itu ya. Seksi football itu Chelsea dulu. Zaman Gianfranco Zola. Ya, betul. Nah, kalau filosofi Arsene Wenger sangat mengenal sekali Coach Ali ini. Ya, berarti kita coba bedah ya. Bedah coba filosofi Arsene Wenger. Saya senang karena dari dulu selalu memasang salah satu statusnya itu in Arsenal we trust gitu. Meskipun Arsenal dibantai dan lain-lainnya. Walaupun akhirnya diganti jadi tim Bagir. Sempat statusnya diganti ke situ kali ya. Kawan Pamornya Wenger sama Pamornya Roberto. Kenapa senang sekali dengan Arsene Wenger gitu? Karena gini, mungkin karena Arsene Wenger bukan pemain bola, tapi dia bukan pemain bola top ya, atau benar-benar bukan pemain bola, Profesor pemain bola, tapi sama kayak Sven-Goran Eriksson kan ya. Oh, dia, tapi bagus dalam melatih. Dalam melatih. Padahal basicnya bukan pemain Kalau sepak bola. pemain bola kan kita aja lah yang ibaratkan pemain bola minimal agak-agak tahu yang namanya bola kan dikit-dikit. Berarti kan kalau misalkan orang yang nggak pemain bola kan pengetahuan bolanya berarti dari nol kan, tapi bisa melatih. Berarti kan benar-benar kompeten gitu. Jadi punya kelebihan di situ ya dia tuh ya. Tapi kalau misalkan disuruh untuk memilih Arsene Wenger atau Sir Alex Ferguson, lebih memilih mana? Dua-duanya bagus, tapi lebih milih kalau gelar udah pasti ya lebih banyak Sir Alex ya. Ferguson. Cuman kalau misalkan filosofi sepak bola Arsene ya. Arsene. Arsene Wenger ya. Dan itu pun dicontoh oleh Barcelona ya. Tiki Taka itu diambil dari Arsene Wenger ya. Sehingga di zaman sekarang dicontoh oleh Barcelona. sebenarnya kalau ngomongin pelatih, bagusan pelatih dulu coba kayak Arrigo Sacchi ya. terus apa namanya siapa pelatih Italia itu Marcelo Lippi bagus banget, boleh sambil ngerokok gitu. Berarti itu boleh sambil ngerokok. Boleh ya, selalu ya. Berarti ini disuruh ngerokok ya. Kayak Cesar Luis Minotti ya. Nah, waktu itu mana Parma ya? Argentina Parma. Terus paling senang tuh apa lihat pemain apa pelatih itu pelatih apa Italia dia eksentrik Zdenek Zeman. Wah. Eksentriknya tuh di segi apanya kali? Mungkin kan teman-teman yang tahun sekarang ya itu salah tahu satunya bisa sambil ngerokok, terus biasanya sama pemain itu kan ya galak-galak ya, ada yang dorong-dorong apa kalau pas lagi main, terus pakaiannya juga santai gitu. Ada yang pakai jas, ada yang kalau sekarang Coach Ali ini terkenal di zaman dulu ini sering bermain dengan kerasan. Permainan keras. Permainannya begitu, wah. Bola boleh lewat, badan nggak boleh. Badan nggak boleh lewat. Itu filosofi dari Coach Ali gitu. Yang penting badan nggak lewat. Tapi beliau punya keunggulan satu, bisa membaca yang namanya
arah bola kemanapun. Itu istimewanya. Jadi bola belum ditendang, bola sudah tahu akan kemana. Nah itu kehebatan daripada Coach Ali di masa lampau. Hari ini pun masih bermain ya Coach ya. Saya juga ada cerita true story. Ya. True story ya. True story ya, mohon dicatat. True story. Jadi kita main bola, saya baru main. Karena kita mainnya sama tim yang ibaratnya ya mainnya kasar lah ya. Saya lagi main, pas saya lewat, ceker, buyar langsung pandangan, terus ngecek orang, tiba-tiba kayak inusan, terus lihat Darah. kirain keringat. Wah itu lihat orang pemain itu udah goyang-goyang, ingat gak udah patah. Oh iya benar. Retak hidung ya benar, pernah retak hidung Coach Ali ini ya. main habis itu, setelah itu kan main kan sama coach saya. Coach saya ngeliatin kan saya pagi itu, habis itu dia mengajar orang dari belakang itu diikutin, mau disikat, pas mau disikat orangnya lututnya langsung bergeser, cedera. Akhirnya kenapa? Ini air pensiun lah waktu itu berapa lama? Setahun ya? Setahun. Oh, jadi ceritanya dari Pesan moralnya adalah kalau kita mau jahat, jangan niat. Karena kalau niat biasanya kena sendiri ke kitanya. Jika bakal cedera lutut itu bukan kali. Iya, dulu parah kan ya. Berapa lama dulu? Sama. Jadi dulu Satu tim saya. satu tim main bareng. Nah kalau boleh tahu nih Kak Ali sendiri posisi dulu di mana? Nah, sama kayak tadi kelas bola tadi pindah-pindah. Pindah-pindah. Kadang tengah, belakang, depan. Oh, berarti pernah segala posisi. Tapi posisi Kiper yang juga paling pernah kiper. Nah tapi posisi yang paling Kak Ali suka dalam sebuah tim. Kalau suka sebenarnya seneng lihat main itu baik kiri kan. Baik kiri. Napasnya. Ya. Ada buat maju, ada buat mundur, naik aja. Ada buat lompat, ada buat ngumpan. Mengenai perkembangan sepak bola sekarang ini, banyak pemain-pemain sepak bola zaman sekarang ini lebih banyak gayanya, Coach, dibanding Gaya nomor satu. gaya nomor satu tapi nggak punya yang namanya dasar. Itu Ini sepak saya bola lagi mana bicara dulu? sama salah satu bapaknya dasar, basicnya nih, yang pegangnya, basic yang sesungguhnya itu yang pegang ini adalah Bib Ali. Ali. Dasarnya ini dasar-dasar Dasar-dasar teknik sepak bola. Nah, sedangkan pemain sekarang ini lebih ke arah skill. Yang diambil itu selalu skill Messi, Cristiano, tapi dia belum nggak punya- bisa passing, belum benar dasarnya udah belajar yang lain freestyle. Ya. Ya, betul. Kalau dulu juggling itu kita nggak belajar ya. Ya. Juggling itu kita bisa karena kita dasarnya bagus. Jadi belajar passing, belajar dribbling itu jadi kalau ngebedain juggling bener sama enggak, lihat dari perputaran bolanya dulu kita diajarin bener. Bolanya putar. Dari passing tuh. Kan kalau yang enggak kan Juggling. Oh, juggling, ya. Kan kalau yang nggak bisa kan tung gitu kan kemana-mana bolanya. Sebenarnya yang bagus tuh yang digesek pakai kaki itu. Ya. Jadi bolanya gitu ya. Itu lihat juggling orang Eropa. Muter-muter bolanya. Ya, itu tuh belajarnya bukan belajar juggling, belajarnya passing, dribbling semua keseluruhan diaplikasikan di dalam juggling. Juggling. Jadi Jadi sekarang kan enggak. kalau sekarang kan ya yang belum bisa nahan bola tapi udah belajar yang Kan lain-lain. pernah ya pelatih apa datang ke Indonesia, siapa gitu, pelatih kawakan ketika dia datang ke Indonesia, dia lihat permainannya salah satu klub, udah nggak ada latihan lari, nggak ada latihan fisik, nggak ada latihan apa, latihan sama bola itu. Wah kita udah sering kayak gini, lebih sering lagi karena ini nggak bakalan mau latihan strategi kayak gimana juga nggak bakalan masuk kalau dasarnya nggak benar. Ya betul. Bagaimana strategi ini jalankan kalau dasarnya nggak ada, betul nggak? Setuju saya Coach. Dulu tahu ini nggak Claudio Lizama? Lizama, ya. Pemain Persib. Dulu kan kita pernah lagi main tuh. Tiba-tiba ada Claudio Lizama datang kan ke tempat latihan kita.
seperti mau coaching klinik gitu lah. Dari main sama almarhum abah saya ditanya, Rizama dari sekian banyak pemain yang main ini kan ada 11 ya, 22 orang. Yang paling bagus dasarnya katanya pemain yang mana? Di antara pemain. Kata Rizamanya, oh itu katanya yang pakai baju merah, tim pakai baju merah nomor 10 itu paling bagus. Basicnya. Siapa kan nomor 10? Siapa? Nah ini yang harus dikasih tahu sama siapa teman-teman. kan? Ingat di zaman itu pemain Chili itu ya. Tapi dia pernah main timnas Chili. Ditanya siapa pemain yang paling bagus ini dasarnya yang lagi main ini, kita kan lagi main lawan apa gitu. Siapa tahu orangnya? Siapa? Coba. Coach bagi. Boleh saya tepuk tangan kali. Terus tadi itu yang paling bagus yang Mas. Itu dikatakan langsung oleh Lizama. Claudio Lizama ya. Claudio Lizama. Pemain waktu itu main Persib ya. Tapi dia mantan timnas Chili. Waktu itu Persib masih dilatih oleh Juan Paez. Dan gelandangnya ini blow up dengan David. Gelandangnya masih ingat ya? Alejandro Tobar. Dengan strikernya itu Claudio Lopez ya. Nah, Claudio Lopez itu zaman begitu luar biasa nih, superior nih itu Persib Maung Bandung ya. Zamannya Juan Paez. Jadi kalau orang luar negeri dia ngeliatin bola itu dasarnya itu. Dasarnya. Oke, jadi buat teman-teman jangan lupa tonton di Project Division Football untuk latihan sepak bola pemula yang akan membahas tentang dasar-dasar sepak bola. Masuk di podcast ini pun bahasannya menarik nih, berbobot gitu ya. Begitu banyak dagingnya nih ketika ketemu sama Coach Ali ini ya. Nggak ada lemak ya. Nggak ada lemaknya. Cuman ada dagingnya aja ya, daging. Banyak true story yang diceritakan oleh true story ya. Nah nanti kita juga akan latihan bagaimana melakukan heading yang baik itu. Salah satunya Coach Ali. Ada ya di sini ya. Oh, ini headingnya luar biasa. Kalau Anda kenal dengan Olivier Bierhoff, mantan pemain Indonesia dan Milan dulu ya. Betul, yang setiap corner itu pasti kena. Nah, beliau lah yang bisa itu di Indonesia, salah satu yang memiliki skill nggak beda jauh lah dengan Olivier Bierhoff. Boleh cerita lagi nggak? Boleh silakan. Ingat nggak waktu kita seleksi apa yang di Stadion Persib yang gue main jadi apa ya ini udah main jadi back aja. Itu saya cuma main sebentar, dikasih jatahnya seleksinya cuma berapa, 10 menit ya. 10 menit ya. Main udah aja main di belakang. Itu main cuma megang bola sekali ya, karena kan timnya kan nyerang terus ya. Akhirnya pas corner Aing udah main 5 menit aja, daripada nggak megang bola cuma ngeblok tendangan sekali. Habis itu pas corner Aing harus dapet bola. Pas corner maju ke depan, padahal kan posisi back, heading langsung masuk apa nggak lupa gua waktu itu. Kalau nggak salah kena tiang apa ya. Udah aja habis itu selama seleksi itu cuma megang bola itu aja. Pas beres seleksi, pas paling pertama siapa yang masuk? Tersebut alhamdulillah nama. Jadi cuma megang bola sekali, bisa ngeding doang. Itulah keunggulannya, karena beliau juga punya postur yang begitu tinggi ya Coach ya. Coach tinggi berapa Coach? Tinggi amat. 180 ada ya? Ada 180. Kalau saya itu sekitar 163. Hampir sama dengan di Winning Eleven itu sama Roberto Carlos. Ya, 163 cm lah. Tapi kecepatan lari boleh. Tapi biasanya suka ada kelebihannya. Kalau yang yang tinggi biasanya kurang agility-nya kurang ya. Apalagi kalau yang badannya besar kayak yang fitness apa? Nah itu biasanya berat kayak fitness tuh yang belok tidak baik ya seorang pemain sepak bola terlalu besar. Karena kan kalau pemain bola asli kan badannya sebenarnya dari banyak orang bilang itu Cristiano Ronaldo badannya kekar, tapi kan dia dari slim. Dari slim dia belum akhirnya jadi
Kalau lihat pertama dulu Ronaldo ini kan kurus ya, Iya. maksudnya nggak Kalau langsung orang fitness, instruktur fitness disuruh main bola, insya Allah pasti cangkeng rata-rata benang, susah balik ke badan. saking rada-rada benang. Karena saya pernah main sama instruktur fitness, wah ya habis kita kaki dimakanin, dihajar berat lagi, keras lagi kan badannya. Kalau Coach Bagir dulu nih berbicara main bola dulu, posisi di mana, Coach? Saya gelandang serang dan wingback saya beneran. Gelandang serang dan wingback. Wingback. Kalau nggak gelandang serang saya ditaruhnya di wingback. Striker juga pernah, Striker pernah. Pernah striker gelandang bertahan pernah. Pernah gelandang bertahan juga. Saya termasuk di posisi gelandang itu saya banyak posisinya. banyak. Nah, kalau di posisi stopper saya nggak pernah. Nggak pernah. Libero saya nggak pernah. Pasti saya di wing kiri, kalau nggak wing kanan, kalau nggak gelandang bertahan, kalau nggak gelandang serang. Di situ aja ya posisinya ya rata-rata gitu. Rata-rata. Saya juga pernah dengan Coach Ali ini membawa salah satu tim masuk ke final di daerah Cibabat. Babat. Dan itu kami nggak bisa pulang ke malamnya juga. Kenapa tuh? Itu gara-gara saya menghina supporter. Oh, ada gesekan. Gesekan ketika penalti saya gagal, ternyata salah satu sahabat saya mencetak gol, dan akhirnya saya melakukan selebrasi di depan penonton tuan rumah. Kalau saya kan dulu keras, kalau beliau ini bukan keras, brutal. Gak tusuk. Brutal ternyata ya dulu ya teman-teman. Dalam arti positif ya. Ya, brutal dalam arti positif. Bukan nggak ada Saya- apa-apa tiba-tiba brutal gitu ya. Tapi ada alasan lah untuk kebrutalan itu gitu. Saya punya filosofi begini, kalau seandainya ada sepupu saya atau teman setim saya Iya. itu disakiti oleh orang, maka orang itu harus lebih sakit. Lebih sakit. Harus lebih sakit. Filosofinya itu. Filosofi saya. Berarti harus menjaga teman satu tim lah gitu Satu gitu. tim, karena Tapi mereka yang penting mah jangan membantu. diniatin. Ya, yang penting jangan diniatin. Spontan aja kalau diniat. Ya kalau diniat. Terus ke permainan juga nanti berpengaruh ya kalau ada niat untuk itu ya. Katanya kan ada filosofinya bahwa keras boleh, tapi kalau kasar jangan. Ingat ya kata-kata dia. Terus lembut jangan, tapi kalau tenang wajib. Kan gitu kan dulu kan? Ya filosofinya bola keras. Wah ini daging banget nih. Iya, ini orang filosofi. Filosofi sepak bola yang dimunculkan ini daging banget. Iya. Keras jangan, Keras jangan. Ya, tapi kalau kasar jangan. Ya nggak. Tapi kalau keras nggak apa-apa. Keras tuh sama kasar kan beda. Beda. Lembut boleh, sabar lebih boleh lagi ya gitu. Ya kalau sabar. Sabar. Tadi Kadang-kadang kan gak sabar Bukan. juga, Beb. Tenang. Tenang. Iya. Sabar boleh. Lambat jangan. Ya nggak. Tapi kalau tenang boleh. Jadi main bola kan harus tenang. Kalau nggak tenang kan. Ya jadinya kita mau ngasih tahu lah bahwa kalau misalkan mau main bola yang penting pelajari dasarnya dulu. Dia banyak sekarang yang ngelatih juga gitu. Iya. Orang-orang ngelatih itu wah langsung dilatih itu. Padahal anak kecil coba lihat kayak Amsterdam. Iya. Pasti aja terus sampai bosen sampai jenuh gitu. Benar-benar itu. Saya lihat kemarin di Lodaya ada salah satu sahabat saya latihan itu untuk anak-anak umur KU sekitar 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun sampai 10 tahun. Itu sudah mulai digojlok masalah fisik, Beb. Ini nggak baik sebenarnya. Banyak orang mengatakan anak-anak kecil di Indonesia itu yang main bola betisnya itu kayak tukang becak, benar nggak? Karena pelatihannya nggak baik gitu. Itu harus juga sama pertumbuhan badan usianya kalau betis Betul. kalau Nanti jadi kedepannya ya. bisa tinggi. Iya. Nah itu mirip sama channel sebelah itu. Makanya Devin Rijalinsah itu ya. Nah itu karena mungkin dari kecil dia banyak dilatih fisik, makanya badannya nggak tinggi-tinggi itu. Oh, gitu. Iya, kelihatan dari betisnya itu sama lah sama tukang becak. Berarti faktor salah latih dari waktu Ya mungkin langsung ke Max sendiri. Itu Max ya. Wah. Ini Sumedang.
Terus apalagi nih apalagi dulu ketika main sepak bola yang terpenting kan adalah dasar. Iya, yang penting nomor 1 dasar. Dasar ya. Bener nggak? Betul. Iya. Yang kedua adalah apa? Yang paling penting fasilitas. Sediakan fasilitas pemerintah buat yang mau main bola ini. Nah, Karena ini juga dulu ini lagi kritik juga buat Menpora khususnya. Karena sebetulnya di Indonesia banyak ya pemain yang bisa tumbuh jadi pemain bagus, sebetulnya banyak dulu ya. ingat ya waktu kita latihan di Tegal kita itu semangat latihan, wah semua kita ajakin teman SMA pelatihan Putra Setia gratis main bola walaupun di lapangan Cina, tapi kasih memang wah itu ya banyaknya sampai latihan kita terus ikut kompetisi apa ini segala macam, tahunya dapat kabar lapangan tidak bisa dipakai lagi. Karena mau dijadikan hutan kota itu wah dia langsung di Tegal waktu itu. Ya, di Tegal-Tegal, betul sekali. Kasih tanaman di hotmix semuanya ini. Sampai akhirnya kita pindah ke salah satu tempat ya. Ada itu berapa lapang itu? Banyak nih Tegal-Tegal. Ya, hampir ada 4 lapang kalau nggak salah. Sampai sekarang apa manfaat dari hutan kota? Malam-malam udah di sini yang aneh-aneh. Lapangnya jadi satu kan yang cuma di tengah doang. Iya, betul. Kan berebutan jadwal kita mau main di situ. Ya gimana ya? Hampir kurang lebih kita terakhir ngelatih itu tahun berapa ya? Tahun berapa kita terakhir ngelatih? 85 2010 2010 ya. 2010. Jangan bawa tahun. Iya. 2010 ya kita terakhir ngelatih betul ya. Iya makanya. Sampai sekarang itu perkembangan daripada pemerintah memberikan yang namanya fasilitas lapangan bola yang layak saja kepada pemain sepak bola itu nggak ada ya. Sampai itu salah satunya lapangan bersejarah di Kota Bandung itu ya. Itu di Dulu berapa lapangnya? Uni ya. Uni juga. Uni itu kan salah satu sekolah sepak bola ini ya. Terbaik Kota Bandung itu. itu ya terbaik. Uni dijual ya dibeli sama apa? Nah, ada dibeli jadi apartemen gitu ya. Nah, di apartemen tersebut akhirnya sekarang jadi tempat yang nggak baik gitu. Tapi kalau Tegal-Tegal kan memang udah fasilitas olahraga. Iya. Harusnya dijaga lah buat Dijaga. hari. Betul. Ini dijadiin hutan di tengah kota. Padahal lapang kita bikin sendiri juga, gawang beli sendiri. Ya, betul. Tanah pakai kina biar murah. Tapi kalau jatuh nggak sakit, tapi Nggak napas sakit, mandi hitam semua. Ya, betul. Sampai segitunya ya dulu ya kita untuk berjuang demi rakyat Indonesia ya. Berarti artinya dari anak-anak yang menginginkan sepak bola dengan semangat, motivasi tinggi itu banyak kali ya di Indonesia tuh. Nah, setelah dibulung lapangan ini berapa banyak orang yang sebenarnya bisa jadi pemain bola bagus. Ini gara-gara karena fasilitas nggak ada. Salah satunya yang terakhir di situ adalah Dias Angga Putra, betul ya? Dias. Itu Dias angkatan di bawah kita sebenarnya. Banyak lagi itu pemain-pemain gitu, cuman ada yang lanjut, ada yang enggak, ada yang udah kena malas duluan. Ya. Karena situasi dan kondisi kan nggak gitu. Iya. Dulu ada pemain ya legenda ya di Tegal-Tegal itu ya, yang rambutnya gondrong ya. Itu si uang. Bukan, yang rambutnya gondrong. Asep Kiru sana sih. Benar, si Kiru. Bagus kan ya. Asep Madin ya. Asep Madin, Asep Subasa. Bagus itu ya. Ahmad apa? Yang dari mana lagi? Ahmad. Oh iya betul, Ahmad. Utus. Benar kiper. Bagus itu ya. Hanya mereka itu berhenti di tengah jalan karena fasilitas yang tidak disediakan. Terhentilah semua superstar itu yang ada di Tegal-Tegal itu. Padahal dari sekian perkumpulan di situ bisa ada yang muncul seharusnya berapa orang gitu ya. Banyak itu. Harusnya itu menjadi salah satu bibit yang bisa mengisi akademi Persib sebenarnya. Kayak kemarin pas kita latihan coach di lapangan Cherryville itu, pas kita datang kan ada anak-anak tuh pada latihan, dilatihnya sama anak-anak juga. Kan dilihat dari semangatnya mah tinggi gitu. Tapi gara-gara fasilitasnya yang kurang mungkin ya. Makanya begini kalau menurut saya,
ciptakan dulu lapangannya, nanti orangnya juga pasti datang. Bukan cari orangnya sibuk, ini cari orang 11 buat buat Piala Dunia, kan sebenarnya fasilitas yang bagus-bagus ya nggak? Satu lagi coach yang jadi sumber masalah sekarang, banyak pelatih memang kadang-kadang suka coach dan bib itu kadang-kadang suka inkonsisten juga. Itu temanya agama atau lanjut coach. dan dipotong dong kalau ngobrol. Nah ini satu lagi coach, kebanyakan coach di kita ini terlalu mementingkan yang namanya fulus uang. Sehingga akhirnya dia nggak tulus buat ngelatih anak-anak kecil. Bibit-bibit ini harus dilatih dengan ketulusan coach, bukan dengan uang coach. Itu masuk poin ketiga ya. Fasilitas itu juga banyak yang otaknya belum apa-apa udah duit ya. Duit, Jadi iya, anak-anak sekarang. tuh ditarikin belum apa-apa, kostum belum apa-apa. Ini mah Iya. saya Pak kan dari laporan bikin kostum sebulan sekali disuruh pelatih. Ya. Jadi Betul. Cerita seorang Gabriel Jesus saja, Jesus. narik keuntungan. Iya kan? Dia kan seorang anak mafia. Iya. Oh bukan, seorang anak yang dilahirkan di perkampungan mafia di Brazil, betul ya? Bagaimana sekarang menjadi seorang miliarder dari Manchester City gitu. Berarti artinya apa, di Brazil itu pelatihnya itu memang coachnya itu tulus, tidak berbicara tentang uang, tidak ada Jumat berkah, bayangin. Iya betul. Hah? Iya kan? Dulu waktu ngelatih di Korea Sari ini juga yang waktu itu habis itu kita merger sama Indonesia Squad. Sesko. Kan itu kan ada donatur, ada dia berarti kan ada bosnya, ada fasilitator. Iya. Dia bilang katanya, aduh saya katanya baru mau baru mau donaturin ini, katanya tapi saya mikir kenapa? Karena baru datang pelatihnya udah minta motor. Baru ngelatih berapa kali? Ya, Belum juga ini gitu ya terbentuk benar gitu ya. Kan SSB kan kita kan kadang-kadang ya buat bayar lapang dari kita, terus ada yang nombok kita harus ini, jadi berarti nggak bisa narik keuntungan dulu ya. Iya harusnya. Dan memang nggak bisa narik keuntungan terus menerus. Betul. Nggak bisa ada uangnya. Iya. Kalau mau ada uangnya dari yang lain, makanya selalu jadi pekerjaan kedua. Ngelatih itu benar, bukan pekerjaan utama, apalagi kalau kelas SSB, kecuali kalau udah profesional digaji. Jadi kalau kelas SSB gitu kan memang udah ikhlas. Jangan memanajemen rakyat yang keadaannya itu bisa dibilang menengah ke bawah. Ya. Jangan dijadikan sebuah manajemen, tapi bentuklah mereka menjadi SDM, sumber daya manusia. Betul nggak coach? Harus mau jadi fasilitator. Betul, harus mau jadi Sekalian fasilitator. gratis, sekalian ya udah aja sekalian kita donaturin gawang langsung dari kita. Itu lebih baik sebetulnya ya. Outputnya jadi bagus gitu ya untuk ke anak-anaknya gitu ya. Iya. Nah, makanya kepada para donatur yang menyaksikan video ini, nah, apabila Anda berkesempatan untuk yang memiliki dana kelebihan, nah, silakan Anda bantu rakyat Indonesia ini agar mereka menjadi sumber daya manusia yang baik di kemudian hari. Buatin lapang, Buatin ya. lapang. Di setiap RT, RW, RT kecilan nggak ada lapang satu. Wah, enggak. Nggak ada RW aja ya, itu RW, gede. RW satu, lapang satu RW ya. Setiap sekolah wajib ada lapang. Karena kan sepak bola juga salah satu bentuk cara untuk mengharumkan nama bangsa, betul ya Coach? Sekarang gini, anak kecil aja kita ngomongin anak kecil dulu pengalaman ngelatih. Pak, katanya ada yang bilang, alhamdulillah anak saya setelah latihan bola jadi nggak pernah main game online, kecanduan game online. Terus jadi dia setelah pulang, habis pulang jadwal dia adalah ngaji, habis ngaji pulang belajar tidur setiap hari jadi teratur gitu. Justru lebih baik. Kalau nggak latihan, wah katanya ke warnet ya beres-beres dulu zamannya warnet kan online terus-terusan sampai malam. Itu kan dampaknya positif. Kalau kan mereka pun jadi bersosialisasi kan ketika latihan kan banyak temen gitu kan. Ya, salah satunya itulah yang membuat saya dengan Coach Ali ini banyak teman gitu. Karena dulu kami memulainya dari dunia persepak bola. Gitu.
dari sepak bola, banyak teman, bersosialisasi dengan orang banyak, dan bisa membicarakan hal-hal lain juga sebetulnya. Positif thinking. Oke, teman-teman, jadi itu aja mungkin Coach ya. Oke. Terima kasih Coach atas podcastnya kali. Terima kasih. Mudah-mudahan kali besar harapan nanti bisa ikut di siap itu ya, coaching ya. Oke, terima kasih kali atas kehadirannya Coach. Terima kasih atas waktunya teman-teman. Jadi itu podcast hari ini, poinnya nanti bisa dicatat, ada 3 poin. Insya Allah ini adalah materi yang sangat daging, betul Coach? Daging. Dari obrolan ringan tapi insya Allah bermanfaat. Intinya teman-teman ikuti terus di Project Division. Jangan lupa subscribe, tekan loncengnya, komen, dan jika ini bermanfaat silahkan di-share. Terima kasih, salam.